Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Alam-Nashrah adalah surah yang ke-94 dalam Al-Quran. Terdiri dari 8 ayat dan termasuk dari golongan surah Makkiyah atau surah yang diturunkan di kota Makkah. Surah Alam-Nashrah juga disebut dengan surah Al-Insyirah dan surah Asy-Syarh yang sama-sama mempunyai arti kelapangan, karena di dalamnya dijelaskan tentang nikmat Allah yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa hati yang lapang, luas, dan dipenuhi dengan cahaya iman dan hikmah. Surah Alam-Nashrah diturunkan untuk menenangkan dan menghibur Nabi Muhammad SAW atas apa yang dialaminya bersama para pengikutnya, berupa gangguan-gangguan yang menyakitkan dan perlakuan yang tidak baik dari orang-orang kafir di kota Makkah, Taif, dan di kota-kota lainnya. Surat ini menghabarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menghilangkan gangguan-gangguan dan kesulitan-kesulitan yang menimpa Nabi Muhammad SAW dan menolongnya di dalam mengalahkan orang-orang kafir serta mengangkat derajat dan namanya di alam dunia dan di alam akhirat. Nabi Muhammad SAW sangat senang dengan diturunkannya surat Alam-Nashrah. Dalam satu riwayat hadis beliau menjelaskan, barang siapa membaca surah Alam-Nashrah, maka seakan-akan ia datang kepada saya sedangkan saya dalam keadaan susah, kemudian ia menghilangkan kesusahan itu. Sesuai dengan nama dan isi yang dikandungnya, berupa kelapangan, pertolongan, kemudahan, dan kepasrahan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka surat ini sangat cocok diamalkan ketika dalam kondisi sulit, susah, dan tertimpa banyak masalah. Sebagian ulama berkata, mengamalkan surat Al-Insyirah dapat mempermudah rizki, melapangkan dada, menghilangkan kesulitan dalam semua urusan. Dalam kesempatan ini, kami akan menyajikan kepada Anda semua sebagian dari khasiat-khasiat surah Alam-Nashrah beserta cara-caranya. Namun sebelumnya, silahkan subscribe terlebih dahulu channel Istifadah ini, dan jika dianggap bermanfaat, silahkan di-share agar menjadi bagian dari amal jariah kita. Berikut adalah sebagian dari keutamaan dan khasiat membaca surat Al-Insyirah atau surah Alam-Nashrah. Yang pertama, barang siapa yang merutinkan membaca surah Alam-Nashrah setiap selesai mengerjakan sholat fardu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan semua urusannya, menghilangkan kesusahannya, dan Allah juga akan memberinya rizki dengan tanpa diduga-duga. Khasiat yang kedua, barang siapa membaca surah Alam-Nashrah sebanyak 40 kali selama 7 hari berturut-turut, tidak boleh terputus, maka ia akan menjadi kaya dengan tanpa ada keraguan sedikit pun. Khasiat yang ketiga, barang siapa yang menemukan kesulitan dalam urusannya, seperti sulit mendapatkan jodoh, sulit mendapatkan pekerjaan, atau lain sebagainya dari urusan-urusan dunia ataupun urusan akhirat, maka berwudulah, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat. Setelah selesai mengerjakan sholat, posisi tetap menghadap ke arah kiblat dan dilanjutkan dengan membaca surah Alam-Nashrah sejumlah hurufnya atau sebanyak 152 kali. Kemudian memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kemudahan dan dikabulkan semua hajat-hajatnya. Maka dengan izin Allah, semua hajatnya akan segera dikabulkan. Waktu mengamalkan boleh dikerjakan kapan saja, tetapi yang paling utama dilakukan di sepertiga malam atau sekitar jam 3. Cara ini dilakukan sampai tujuannya berhasil. Khasiat yang keempat, barang siapa membaca surah Alam-Nashrah setiap hari di waktu duha, yaitu perkiraan mulai dari jam 7 sampai waktu sholat duhur sebanyak 200 kali, maka ia akan menemukan keistimewaan dan rahasia yang menakjubkan yang tidak dapat dibayangkan. Khasiat yang kelima, barang siapa membaca surah Alam-Nashrah dengan disertai membaca basmalah di awalnya
sebanyak 700 kali atau 1000 kali dengan bertujuan cita-citanya dapat tercapai atau agar diselamatkan dari sesuatu yang ditakutinya, maka ia akan melihat keajaiban dalam terwujudnya cita-citanya. Perlu diingat, cara ini tidak cukup dilakukan satu kali saja, tetapi perlu diulang-ulangi sampai tujuannya berhasil. Khasiat yang keenam, barang siapa menulis surah Alam Nashrah pada wadah yang terbuat dari kaca, kemudian tulisan itu dilebur dengan air mawar, maka jika air tersebut diminumkan kepada orang yang sedang kesusahan atau mengalami ketakutan atau sejenisnya, maka kesusahan, ketakutan, dan kekhawatiran orang tersebut akan segera hilang dengan seizin Allah. Khasiat yang ketujuh, untuk menguatkan hafalan. Caranya adalah surah Alam Nashrah ditulis pada kertas putih atau pada piring, kemudian tulisan tersebut dilebur dengan air, dan air diminumkan kepada anak yang lemah hafalannya saat perutnya masih kosong atau ketika bangun dari tidur. Cara ini dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Anak yang lemah hafalannya tersebut akan diberi kemudahan dalam menghafalkan apa yang dibacanya dan apa yang didengarnya berkah surah Alam Nashrah. Khasiat yang kedelapan adalah mengobati sakit panas. Caranya adalah surah Alam Nashrah dibacakan pada benang. Setiap membaca huruf kaf yang terdapat di dalam surah Alam Nashrah, benang tersebut diikat sehingga sampai menjadi 7 ikatan. Kemudian benang yang sudah dibacakan surah Alam Nashrah diikatkan pada tangan yang kiri orang yang sakit panas. Dengan izin Allah, panasnya akan segera reda. Cara ini sangat mujarab dan banyak dibuktikan keampuhannya. Khasiat yang kesembilan, menyembuhkan sakit wasir dan terjaga dari kejahatan-kejahatan musuh. Di dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan, barang siapa dalam rakaat pertama sholat sunnah fajar setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Alam Nashrah, dan di rakaat kedua membaca surah Al-Fil, maka musuh tidak akan mampu menyakitinya dan ia akan sembuh, aman dari penyakit wasir. Mujarab dan banyak terbukti. Khasiat yang ke-10 adalah mempermudah proses persalinan atau melahirkan. Caranya adalah surat Al-Insyirah dibacakan pada air sebanyak 40 kali. Kemudian air yang sudah dibacakan surah Al-Insyirah tersebut diminumkan pada orang yang hendak melahirkan. Berikut bacaan surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim.